Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pada pagi hari ini, kelompok kami akan mencoba membahas isu tentang kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran olahraga. Eee, Kemudian di sini yang harus dibuat adalah yang pertama, tahapan kegiatannya, kemudian, output-nya, kemudian, keterkaitan dengan nilai aneka dan kedudukan serta peran ASN, kemudian, ke bawah lagi, Pak. Kemudian setelah itu kontribusi terhadap visi dan misi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Baik, yang pertama, kita ke tahapan kegiatannya saja, Pak, yang pertama. Boleh dilanjutkan oleh Pak Denny atau Pak Dodi, silakan, Pak. Oke, untuk ini karena isu yang diangkat adalah isu saya, jadi saya akan menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan daripada pemecahan untuk mendapatkan output daripada pemecahan dari isu tersebut. Untuk tahapan kegiatannya, dari kegiatan yang pertama itu adalah untuk menyelesaikan daripada kasus isu kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran olahraga di SD Negeri 11 Bakti Jaya. Itu yang pertama, itu saya akan melakukan kegiatan observasi mengenai sarana dan prasarana apa saja yang kurang atau yang belum ada untuk praktek berolahraga di sekolah saya. Jadi untuk tahapan kegiatannya itu saya melakukan observasi lapangan secara langsung mengenai sarana dan prasarana apa saja yang belum ada, melakukan pencatatan atau pendataan terhadap apa saja yang kurang dari sarana dan prasarana yang untuk praktek olahraga tersebut. Nah, setelah melakukan observasi, saya mendapatkan hasil dari observasi, kemudian saya melakukan rapat dengan kepala sekolah, untuk persetujuan atau untuk menyampaikan apa saja kira-kira sarana dan prasarana yang belum ada atau yang kurang di sekolah tersebut, di sekolah saya. Kemudian di dalam hasil rapat tersebut saya akan membuat hasil rapat mengenai sarana dan prasarana apa saja, membuat hasil rapat, mendata apa saja yang kira-kira disetujui, yang kira-kira disarankan oleh kepala sekolah tersebut, kepala sekolah saya, untuk diadakannya atau melakukan pengadaan melalui pembelian dan pembangunan sarana dan prasarana yang belum ada di sekolah saya. Untuk dari output dari kegiatan yang pertama ini adalah tentunya diketahuinya sarana dan prasarana apa saja yang belum ada yang dan dibutuhkan dalam pembelajaran olahraga, kemudian mendapatkan hasil dan sarana dan prasarana apa saja yang akan diadakan atau diciptakan atau dibangun, Pak. Itu, Pak. Untuk nilai-nilai keterkaitannya dengan aneka, itu untuk akuntabilitasnya itu saya akan melakukan observasi dengan kebenaran data yang dibutuhkan dan dengan penuh tanggung jawab, bukan dengan hasil observasi yang sembarangan atau misalnya observasi yang tidak benar seperti itu, Pak. Di sini kita di dalam melakukan kegiatannya terkandung nilai pertanggungjawaban ya, Pak, terhadap apa kegiatan yang kita lakukan. Untuk nasionalismenya, saya tidak akan membedakan olahraga mana yang diminati untuk siswa mana, siswa ini atau siswa itu. Untuk olahraga yang diminati beberapa siswa yang akan saya adakan sarana dan prasarana yang kurang gitu, Pak. Jadi contohnya misalnya ada beberapa siswa yang menyukai olahraga kasti, itu di sekolah saya itu banyak sekali yang suka kasti. Jadi karena banyak yang suka kasti, jadi saya hanya melakukan pengadaan tentang sarana dan prasarana berkasti saja gitu, Pak. Jadi tidak melihat ke situ, melihat ke minat anak-anak tersebut, namun saya melihat ke tupoksi pekerjaan saya, Pak. Jadi apa saja yang pembelajaran penjas yang harus dilakukan prakteknya. Nah, jadi kalau bisa seluruh daripada pembelajaran penjas yang akan dilakukan prakteknya itu kita adakan sarana dan prasarananya. Jika tidak bisa
diadakan dengan secara sempurna, maka akan kita lakukan modifikasi seperti itu, Pak. Kemudian untuk etika publiknya ya, Pak, saya akan melaporkan hasil survei saya kepada kepala sekolah dan meminta nasihat serta amanah apa saja yang perlu dilakukan untuk menciptakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk berolahraga. Tentunya dalam melakukan laporan atau rapat hasil survei ini, saya melakukannya dengan etika yang sopan, santun, dan berbijaksana lah, Pak. Kemudian untuk komitmen mutunya, itu saya akan berupaya memahami cara mengolah bahan ajar dan pembelajaran yang lebih efektif. Saya akan menggunakan teknik berpikir kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas mutu selama melakukan kegiatan pembelajaran olahraga dengan sarana dan prasarana yang ada. Nah, inilah yang tadi saya katakan, jika tidak bisa kita lakukan pengadaan atau pembuatan sarana dan prasarana secara sempurna, kita lakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien, itu dengan cara memodifikasi segala sesuatu yang ada di sana, seperti itu, Pak. Kemudian untuk nilai anti korupsinya itu saya tidak akan mencantumkan atau memasukkan daftar kepentingan pribadi saya dalam pembangunan atau pembuatan sarana prasarana tersebut. Contohnya ya Pak, kan untuk yang pribadi saya yang tidak penting itu, contohnya misalnya dalam sarana prasarana sepatu gitu kan Pak, sepatu saya masukkan di situ sepatu sport guru olahraga. Nah, itu tentu di luar daripada hak saya gitu kan Pak. Jadi itu saya akan menghindari hal-hal seperti itu agar saya tidak melakukan kegiatan korupsi gitu Pak. Insya Allah Pak. Kemudian untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN ini belum saya rubah ini Pak. Jadi saya coba untuk ini aja Pak ya, menyampaikannya dengan yang akan saya lakukan nanti Pak. Untuk keterkaitan dengan kedudukan dan peran PNS itu tentu kan ada 3 ya Pak ya. Ini ya dimasukin ke situ ya kan Pak Wanda? Iya benar, Pak. Jadi nanti, nilai akan di dalam nilai pelayanan Atau publik, kemudian kesimpulan manajemen dari ASN kesemua sama kegiatan Pak? WOG enggak, Pak, di dalam peran dan kedudukan itu kan ada nilai-nilainya masing-masing. Jadi nanti Bapak tambahin aja, misal di pelayanan publik, dia harus persamaan hak dan kewajiban, gitu-gitu. Jadi seperti itu, Pak. Oke Pak. Kayak di manajemen ASN harus profesionalisme, gitu-gitu. Iya ya Pak. Jadi seperti itu nanti dimasukkan. Ya jadi intinya tadi daripada kedudukannya Pak, manajemen ASN itu, manajemen ASN ini sebenarnya sudah mencakup daripada nilai-nilai aneka ya Pak. Semua nilai aneka itu tercantum ke dalam manajemen kinerja dalam seorang manajemen ASN gitu kan Pak. Jadi tentunya saya akan melakukan tahapan-tahapan kegiatan saya ini dengan profesional, dengan disiplin, dan dengan penuh tanggung jawab seperti itu Pak. Kemudian untuk wealth of government-nya itu tentu saya akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala sekolah seperti yang saya sampaikan tadi di atas itu. Setelah saya melakukan observasi, mendapatkan data observasi apa saja data yang kurang, saya melakukan kolaborasi atau melakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebelum saya melakukan penciptaan atau pengadaan atau pembangunan dari sarana prasarana tersebut. Karena kalau tidak saya lakukan koordinasi, itu akan membuat data yang tidak tepat lagi Pak, atau saya melewati atau melangkahi kepala sekolah dalam bekerja ini Pak, gitu, Pak. Karena kepala sekolah adalah atasan saya atau mentor saya gitu Pak. Jadi saya melakukan koordinasi dengan beliau untuk mendapatkan saran dari beliau apa saja kira-kira sarana yang akan kita adakan dan prasarana yang akan kita bangun seperti itu Pak. Kemudian keterkaitannya dengan pelayanan publik ya Pak, itu ini saya akan mungkin melakukan transparansi gitu Pak untuk pengadaan sarana dan prasarana gitu Pak, tidak menutup-nutupi data daripada pengadaan sarana dan prasarana atau pembangunan sarana prasarana yang
akan kami bangun atau yang akan kami adakan gitu Pak. Lagi melakukan transparansi untuk semuanya, untuk tenaga pendidiknya, untuk rekan-rekan pendidik gitu kan Pak, atau untuk orang-orang tua siswa juga gitu Pak, jika ada yang bertanya gitu kan Pak. Itu untuk kegiatan pertama ya Pak. Oh ini kontribusi ya Pak, kontribusi terhadap visi dan misi ya. Ini gimana ini Pak Wanda? Kalau kontribusi visi dan misi itu Pak, dia dikaitkan dengan visi misi sekolah itu atau enggak dia dikaitkan dengan moto dari sekolah itu. Ada kan Pak visi misi dan sekolahnya. Ada Pak. Berarti Ah ya, jadi nanti dimasukkan, tapi sesuai dengan sesuai dengan kegiatan atau dengan tahapan kegiatan yang Bapak lakukan. Jadi Bapak isi aja di sini. penguatan nilai-nilai organisasi. Ini Pak Dodi gimana sih Pak Dodi? Pak Wanda gimana Pak Wanda? Pak Dodi coba Pak, penguatan nilai organisasi. Kalau di tempat kami ada tuh nilai-nilai apa? Nilai-nilai organisasi itu ada dari visi misi deh, Pak. Berarti berkaitan dengan visi misi juga ya Pak ya? Kalau di kami Pak, di dinas kami ya. Pak Wanda gimana Pak Wanda? Kalau saya untuk penguatan nilai-nilai organisasi ini saya kaitkan dengan moto sih Pak. Jadi kalau yang ini dengan kontribusi visi dan misi, tapi kalau yang ini penguatan nilai-nilai organisasi lebih ke moto. Kemudian Pak, saya mau nambahin yang tahapan kegiatan Bapak yang di atas. Ah iya Pak. Coba Pak di scroll ke atas lagi. Nah, ini Pak tahapan kegiatan. Ini kan yang pertama melakukan observasi ya. Yang kedua baru melakukan rapat dengan kepala sekolah. Bagaimana kalau di sini saya bukan mau mengajari, tapi lebih kayak memberi masukan. Bagaimana kalau yang pertama Pak, yang pertama itu Bapak berkoordinasi dengan kepala sekolah dahulu sebelum melakukan observasi. Jadi Bapak utarakan dulu maksud dan tujuannya apa. Jadi setelah kepala sekolah tahu tujuan dan maksud Bapak apa, jadi setelah itu kan Bapak turun tuh baru nanti melakukan rapat. Nah, setelah di dalam rapat ini kan jadi dia nggak terkejut, oh, ini mau ngapain setelah mau rapat tiba-tiba gitu. Jadi kan ada kayak pemberitahuannya dulu, baru Bapak bisa melakukan rapat seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Ini berarti ya Pak Wanda? Melakukan rapat atau koordinasi dengan kepala sekolah rapat atau kepala sekolah. Coba bisa dihapus ini. Observasi lapangan secara langsung. Seperti ini Pak Wanda, ada tambahan lagi? Ya, dari saya tuh aja Pak, udah pasti menurut saya. Jadi koordinasi dulu dengan atasan, baru kita boleh turun, begitu Pak, kira-kira. Oke Pak Wanda, terima kasih masukannya, sangat membantu dan sangat jelas sekali Pak Wanda. Izin share screen ya Pak. Boleh Pak, ini saya stop share ya. Sudah kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Sudah Pak, ini lebih jelas ya Pak ya, langsung. Jadi nilai-nilai organisasi ada di sini Pak. Berarti nanti kita edit aja Pak ya di bagian yang nilai-nilai organisasi. Ya, ini saya dapat dari Renstra. Jadi ada nilai keterpaduan, nilai menghargai prestasi kreasi. Jadi setiap kegiatan yang sudah kita buat tadi, kita masukkan nilai-nilai apa saja yang terpaduannya tepat
untuk kegiatan itu. Ya. Kalau saya kemarin yang ini yang saya ambil, bekerja keras, cepat dan tepat. Oke, untuk ke nilai-nilai organisasi tadi, ini ada beberapa poin ini yang bisa dikaitkan daripada kegiatan yang saya lakukan tentang pengadaan atau sarana dan prasarana tadi, Pak ya. Ini di sini ada beberapa nilai yang bisa kita masukkan ke kegiatan saya tadi. Itu contohnya adalah yang ke-9 ini bekerja keras, cepat dan tepat. Untuk saya bekerja keras, cepat dan tepat itu melakukan pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana yang jika tidak bisa dilakukan dengan sempurna maka dilakukan dengan modifikasi. Contohnya dengan membuat lapangan-lapangan modifikasi dengan bekerja keras, kemudian bekerja cepat, mempersingkat waktu, mengefisiensikan waktu, dan bekerja dengan tepat. Jadi tidak bekerja dengan sembarangan gitu Pak. Kemudian itu adalah salah satu contoh daripada nilai-nilai organisasi yang bisa kita kaitkan ke kegiatan saya dalam melakukan pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana yang belum ada di SD Negeri 011 Bakti Jaya. Terima kasih Pak, itu aja. Kurang dan lebih saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada yang ingin disampaikan lagi dari Pak Dodi dan Pak Wanda untuk masukan daripada aktualisasi kegiatan saya sangat akan menghargainya dan saya akan menerima masukan dan kritikan yang diberikan oleh Pak Dodi dan Pak Wanda untuk kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih. Saya rasa cukup, Pak. Demikianlah untuk pertemuan Zoom meeting kita yang membahas tentang rancangan aktualisasi yang akan dilakukan oleh Pak Denny terkait kelompok kami. Jadi di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tahapan kegiatan harus erat kaitannya dengan kegiatan tersebut, kemudian erat kaitannya dengan output atau hasil yang diinginkan, kemudian erat kaitannya dengan nilai aneka dan berkontribusi terhadap visi dan misi dengan nilai-nilai organisasi itu sendiri. Kemudian Pak Denny, nanti jangan lupa ditambahkan ada dampak yang dilakukan dan dampak jika tidak dilakukan ya Pak. Di Ya. bawah, di tabel paling bawah. Oh, di tabel paling bawah ya Pak. Ya, tadi saya membuat yang Ya. di bagian tengah tadi Pak ya. Ya Pak, terima Oh, kasih boleh, masukannya Pak. Ya Pak. Jadi begitu saja Pak. Sekian untuk Zoom kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.